Di buku sejarah sekolah kita sering kali mendengar tentang kerajaan-kerajaan Eropa, Kekaisaran Romawi, atau Firaun di Mesir. Tapi jarang sekali kita mendengar tentang sebuah kerajaan Afrika yang kekayaannya melampaui imajinasi manusia. Sebuah kerajaan yang begitu makmur, begitu kaya, hingga kekayaan sang rajanya mengguncang ekonomi negara lain. Ini adalah tentang kisah Mansa Musa, penguasa terbesar kerajaan Mali, manusia yang diyakini sebagai orang terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Pada abad ke-14, Afrika Barat adalah pusat perdagangan internasional. Jalur karavan menghubungkan Afrika dengan Arab, Persia, India, hingga Eropa. Di antara semua kerajaan, berdirilah kerajaan Mali, kerajaan luas yang mengontrol tambang emas terbesar di dunia pada saat itu. Bukan berlebihan jika sejarawan menyebut separuh pasukan emas dunia berasal dari Mali. Emas bukan sekedar perhiasan. Di abad ke-14, emas adalah minyak bumi Persia zaman itu, mata uang utama perdagangan internasional. Dan siapa raja yang menguasai semua itu? Ya, dialah Mansa Musa. Mansa Musa naik tahta pada tahun 1312. Kata Mansa berarti raja dari para raja, dan gelar itu bukan simbol, itu kenyataan. Ia memimpin kerajaan yang luasnya meliputi Mali, Senegal, Gambia, Guinea, hingga sebagian Niger dan Chad modern. Tetapi yang membuatnya berbeda bukan hanya wilayah yang luas, melainkan kekayaan yang tidak terukur. Sejarawan modern mencoba menghitung kekayaannya, dan hasilnya benar-benar sulit dipercaya. Jika dikonversi ke uang sekarang, kekayaan Mansa Musa diperkirakan setara dengan lebih dari 6 triliun dolar. Jauh di atas Jeff Bezos, Elon Musk, atau raja manapun di masa modern. Pada tahun 1324, Mansa Musa memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Dalam tradisi Islam, haji adalah perjalanan spiritual. Tapi, bagi Mansa Musa, itu juga menjadi pameran terbesar kekayaan Afrika yang pernah dilihat oleh dunia. Menurut catatan sejarah, Mansa Musa tidak berangkat sendirian. Ia membawa 60.000 orang. Ya, 60.000 orang, termasuk ribuan tentara, pelayan, ulama, dan keluarga kerajaan. Dan bersama mereka, ikut pula 100 unta yang masing-masing membawa 130 kg emas murni. Ratusan karavan berisi perhiasan, kain sutra, rempah-rempah, dan persediaan makanan yang kalau diibaratkan seperti kerajaan kecil yang sedang berjalan. Ini bukan lagi rombongan haji, ini adalah kota bergerak di tengah gurun Sahara. Perjalanan melalui Sahara adalah ujian yang berat, panas yang menyengat, angin pasir, dan jarak yang jauh bahkan ribuan kilometer. Namun di sepanjang perjalanan, masyarakat yang melihat rombongan itu terkejut, terpukau, dan bahkan tidak percaya. Bayangkan saja, orang-orang yang hidup sederhana di gurun melihat barisan unta dengan kantong emas yang berkilauan di bawah terik matahari. Ketika rombongan itu tiba di Kairo, Mesir, sesuatu terjadi. Mansa Musa begitu dermawan, begitu murah hati, sehingga ia membagi-bagikan emas ke orang miskin, pedagang, dan pejabat di setempat itu. Ia membeli makanan, pakaian, bangunan, bahkan hadiah untuk para ulama, semuanya dibayar dengan emas. Dan jumlahnya bukan sedikit. Begitu banyak emas yang dikeluarkan Mansa Musa hingga nilai emas di Mesir anjlok selama lebih dari 10 tahun. Bayangkan saja, seorang raja dari Afrika hanya lewat selama beberapa bulan, dan ekonomi Mesir, salah satu pusat dunia Islam, bergetar selama 1 dekade. Ini adalah contoh paling terkenal dalam sejarah ketika seorang secara tidak sengaja menciptakan inflasi internasional. Di sana, ia tidak hanya beribadah, ia bertemu para ulama besar, mempelajari hukum Islam, dan membawa pulang guru-guru, arsitek, serta ilmuwan untuk membangun kerajaannya. Sepulang dari ibadah haji, Mansa Musa mengubah Mali menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ia membangun Masjid Jingweber, yaitu salah satu bangunan yang paling ikonik di Afrika. Ia juga membangun Universitas Sankore di Timbuktu yang menjadi pusat pembelajaran terbesar di Afrika. Timbuktu menjadi kota yang penuh ilmuwan.
perpustakaan besar, dan pusat perdagangan internasional. Kekayaan Mansa Musa begitu besar hingga para kartografer Eropa memasukkan gambar dirinya di peta dunia. Dalam peta Catalan Atlas tahun 1375, ia digambarkan memegang bola emas besar, simbol kekayaan yang legendaris. Sejarawan hari ini masih bingung menghitung jumlah pastinya. Beberapa menyebutnya orang terkaya sepanjang masa. Dan tanpa internet, tanpa media, tanpa bank, dia mengguncang ekonomi sebuah negara besar hanya dengan memberi. Nama Mansa Musa jarang masuk dalam buku pelajaran, tapi kisahnya adalah pengingat bahwa peradaban besar tidak hanya tumbuh di Eropa atau di Asia. Afrika telah melahirkan raja yang kekayaannya tak tertandingi, seorang pemimpin bijaksana yang membangun ilmu, perdagangan, dan kejayaan. Kisah ini bukan hanya tentang emas, tetapi tentang warisan, pengetahuan, dan bagaimana satu perjalanan bisa mengubah sejarah dunia. Inilah legenda Mansa Musa, Raja Afrika yang menggetarkan ekonomi dunia.